ya. Saya sebut Abang Dos itu berarti Abang dosen ya. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya dan atas undangannya sehingga saya pribadi selaku managing partner law office saya Febri Fajar Basuki, perkenalkan sarjana hukum. Tentunya dan rekan saya, kami dalam membangun kantor hukum itu pasti tidak akan sendiri. Pasti itu kemudian adalah end partners. Seperti itu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Officium Nobile. Perkenalkan, saya seperti tertera di layar, Fibri Fajar Basuki, sarjana hukum. Ya, kebetulan saya satu alma mater dengan abang dos kita, Pak Dwiki Oktobrayan. Kemudian bisa dilihat di situ. Untuk lebih mengenal saya lebih dalam, di situ ada IG saya, ada Instagram. Silakan dicek karena beberapa keseharian saya selalu saya kemudian berusaha untuk memperkenalkan diri atau kemudian memperkenalkan kegiatan saya dengan namanya giat profesi. Nah, giat profesi advokat dalam arti seperti itu. Di situ ada nomor HP saya. Apabila ada hal yang ingin mendalam atau seperti apa, silahkan kontak saja. Kantor saya beralamat di Jalan TMP, Taman Makam ya, Pahlawan, Taruna, nomor 30, lantai 2, Mad Coffee. Nah, saya ada kerjasama dengan kafe ini ya. Kafe ini namanya Mad Coffee and Resto. Terletak di seberang depan Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi persis berhadapan dengan Pengadilan Negeri Tangerang, dibedakan dengan adanya masjid saja, sebelahnya masjid persis. Perlu diketahui, sebelumnya kantor law office FFBN Partners ini masih satu atap dengan kantor senior. Saat ini beliau sedang mengikuti S3 ya. Jadi nama beliau Dr. Kandidat Walim SH MH CLI CLA, apalagi ya, saya lupa tuh gelarnya, banyak juga beliau. Satu mediator juga, beliau kurator juga. Jadi beliau salah satu senior dan mentor terbaik buat saya. Nah, terima kasih Pak Walim atas ilmunya semua segala rupanya. Kemudian selanjutnya Law FFBN Partner ini mulai mandiri sejak pertengahan tahun, bisa dilihat di situ 2021 ya, bersama dengan salah satu kafe di sini, tempat ini, Mad Coffee. Nah, itu logonya. Di sini saya lihat ada peluang yang cukup strategis. Kita lihat bahwa ada konsep kantor yang strict ya, formal, tapi ada juga kantor yang memang sederhana, sangat sederhana. Tapi di sini saya ingin kesederhanaan ini dikemas dengan kreativitas ya. Kemudian kita bersama dengan kopi, kenapa enggak gitu ya, kita bisa bergabung ya, atau kemudian ada orang mau konsultasi sambil ngopi. Nah, itu satu hal yang menarik. Next, mungkin Abang terus. Oke, baik. Ini sih profil kantor saya, di situ sudah terlihat ya. Ini saya, kemudian selaku managing partner, di situ ada Pak Walim, ada Bu Yanti. Bu Yanti ini ketua LBH KKH. Perlu diketahui, Law Office FFBN Partner, Walim and Partner, dan Ibu Yanti sendiri punya kantor hukum. Kita mendirikan suatu LBH. Nanti akan kita bahas sedikit. Nah, jadi konsepnya semua itu terlayani, baik jasa maupun yang tidak mampu secara pengetahuan ya ataupun secara kemampuan ekonomi, maka semua terlayani. Di sini ada rekan-rekan lain ya, Riza, Abdul, di situ bisa dibaca Ade, kemudian Nuraini, ada Ataf Dana. Perlu diketahui Ataf Dana ini satu alma mater 2009. Satu alma mater juga dengan Abang Dos Dwiki di sini. Ada Ayubi. Oke, ini sekedar low profil ya, profil law office kita. Next, izin Abang Dos. Oke, di sini bisa dilihat ya, kalau terkait dengan latar belakang ya, atau sedikit tentang kami bisa dibaca di situ. Saya mengusung tema fight for your right ya, fight for your right. Sorry kalau bahasanya agak ini ya. Dan di sini ada Melu Memayu Hayuning Bawono. Ini satu hal yang saya padukan ya. Saya mendapat ini dari suatu komunitas yang di sana ada ideologi. Ideologi adalah Melu Memayu Hayuning Bawono, satu falsafah Jawa ya. Artinya kalau di industri hukum ini kita perlu ada mindset. Kita perlu mindset. Mindset kita apa? Kita adalah advokat. Advokat itu suatu profesi hukum. Nah, saya perlu suatu tagline ya. Apa tagline saya? Fight for your right. Gitu. Apa? Kita akan bela, kita akan perjuangkan kepentingan atau hak Anda. Hak ya. Hak atau kepentingan Anda. Nah, dibalut dengan siapa saya kok bisa seperti itu, saya adalah profesi advokat, saya officium nobile ya, saya akan menjalankan peranan saya. Nah kemudian apa yang dimaksud Melu Memayu Hayuning Bawono ini?
Ya, melu memayu hayuning bawa sejauh pemahaman saya adalah melestarikan ya keindahan dunia, keindahan alam ini. Artinya suatu hal yang sudah indah ini, ayo kita kemudian melestarikannya. Ya, artinya yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kita mencoba untuk menempatkannya pada tempatnya. Itulah mindset saya menjalankan profesi. Nah, kalau tentang kami bisa dibaca di situ ya. Dari awal sudah saya jelaskan bahwa kenapa saya dirikan kantor. Sebenarnya saya nggak perlu kantor juga karena saya bisa mandiri, dalam artinya sudah jalan aja gitu. Kita bisa. Cuman ternyata untuk menjawab kebutuhan hukum, ya, kita perlu yang namanya bendera, kita perlu yang namanya POP, ya banyak hal di situ. Maka kemudian kalau kemudian kita bahasakan kantor hukum ini bisa dibaca di situ, kami berusaha untuk menyediakan jasa profesional lawyer ya, memaksimalkan pemberian jasa standar profesional. Kami berusaha untuk profesional. Artinya apakah kami profesional? Kami berusaha. Kami tidak bisa memastikan, tapi kami berusaha. Dengan dasar apa? Dasar ilmu hukum yang matang, pengalaman praktek di dunia hukum di Indonesia tentunya ya, serta penegakan etika profesi dan jaringan yang kuat serta mendalam. Untuk apa? Untuk memaksimalkan kepentingan hukum klien. Seperti itu kira-kira. Kalau kami nanganin apa aja? Kami nanganin berbagai permasalahan hukum, baik yang litigasi non litigasi. Kami siap untuk menangani terkait dengan permasalahan hukum ya, pidana, perdata, hubungan industrial, kemudian ada permasalahan niaga, biasanya kepailitan atau bisa disebut yang lain itu ya, penundaan kewajiban membayar utang di situ. Nah, kemudian ada tata usaha negara, biasanya sertifikat, pembatalan, kemudian SK pembatalan, itu di situ ada. Kalau sarjana hukum pasti paham tentang itu. Kemudian selanjutnya ada hak kekayaan intelektual, haki ya, terkait perbankan, kemudian terkait pengadilan agama, baik secara litigasi maupun non litigasi. Kenapa semua ini perlu dikemas seperti ini? Karena sekarang era globalisasi, apalagi sekarang era pandemi. Banyak sekali permasalahan hukum yang ada, baik administrasi, pidana, perdata, semuanya. Semuanya pasti terkait dengan hukum. Jangan lupa undang-undang dasar kita, negara kita negara hukum. Segala sesuatunya itu adalah diatur dengan hukum. Tentunya sebelum ada hukum itu ada politik ya. Politik hukum itu dibahas juga di dalam ilmu hukum ya. Kalau kita belajar berdasar latar belakang sarjana hukum, pasti kita paham bahwa undang-undang kita negara kita berdasarkan atas hukum ya. Artinya apa? Segala sesuatunya. Sedangkan profesi advokat itu apa? Untuk menegakkan, bisa menegakkan hukum, bisa menegakkan keadilan seperti itu. Jadi adanya sebenarnya kami juga bisa memberikan saran-saran ya, saran-saran advice, advice hukum. Maka di sini ada upaya preventif. Kami insya Allah sebagai tenaga profesional ya siap untuk memberikan segala sesuatu itu maksimal. Kemudian di situ ada in-house lawyer ya kalau bisa di bawah ini, karena sebenarnya kita mulai mengarah nih Bang Dos nih, mulai mengarah untuk menuju ke corporate lawyer. Artinya kita akan bekerja sama, kita akan menawarkan jasa kita ke perusahaan. Karena begitu banyak perusahaan yang sebenarnya mereka harus ada advice tentang hukum. Advice yang tidak berkepentingan, namun advice yang memang dibutuhkan. Ini yang seperti ini. Kalau Anda maunya seperti itu, dasarnya seperti ini, silahkan pengembangannya seperti apa. Karena kita paham dalam keseharian dunia hukum itu pasti ada ini ya, cara atau strategi. Nah, biasanya mereka ingin strategi sesuai dengan kemauan mereka. Kita selaraskan dengan ilmu hukum. Basicnya seperti apa? Ayo. Izin, Bang, mungkin kita next. Kita next. Ya. Oke, baik. Ini masih di profil yang kami sering tangani ya. Jadi profil perkara yang sering kami handle pada umumnya gini, advokat itu dilarang untuk menolak perkara. Dilarang menolak perkara. Jadi kita harus melayani semua pencari keadilan. Semua perkara ditangani. Nah, kalau saat ini perkara yang on proses adalah perdata ya. Gugatan PMH ada di Pengadilan Negeri Tangerang, gugatan harta bersama saat ini on proses ya. Kemudian ada sengketa tanah ya. Sengketa tanah juga ada di PT UN juga dengan Pak Walim ya, kebetulan juga ada di Brebes. Nah, di Brebes kebetulan hari Minggu depan kita akan ke Polda Jateng, ke Polda Jateng nih dengan tim ya untuk mendampingi klien kita. Kemudian di Pengadilan Negeri Tangerang juga ada upaya hukum banding dan kasasi, ada juga gugatan lawan prestasi sedang berjalan. Kemudian untuk pidana ini ada dua, pendampingan LP, laporan polisi, atau kita mendampingi untuk bikin laporan polisi. Jadi intinya pendampingan laporan polisi sih. Entah itu kita sebagai terlapor, apa sebagai pelapor. Ya, pelapor itu apa? Pelapor artinya orang yang merasakan bahwa dia memang menjadi korban. Kalau terlapor bahwasanya dia itulah
ya disangka menjadi pelaku, kan begitu. Nah, jadi kita antara dua itu bisa mendampingi pelapor, bisa mendampingi terlapor. Kebanyakan untuk perkara pidana kita ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, ya. Kebanyakan di Polres Tangerang, Polres Tangsel, ya, Tangerang Selatan, terus kemudian Polres Metro Kota Tangerang, ya. Ada juga di Polres Metro Jakus, di Polres Metro Jakbar, Polres Metro Bekasi juga ada. Yang saya sebut tadi ongoing, minggu depan kita akan ke Polda Jateng, ya. Ada juga di Polres Brebes, ya. Jadi kebanyakan kalau perkara pidana itu kita sebagai pendamping. Karena bedanya perdata dengan pidana adalah kalau perdata itu kemudian kita sebagai wakil bisa mewakili. Tapi kalau di pidana, di perkara pidana kita hanya mendampingi, memberikan advice, penasihat hukum. Kalau di persidangan kita adalah sebagai penasihat hukum. Nah, ini nanti akan saya jelaskan apa bedanya advokat, penasihat hukum, kemudian pembela, ya, nanti atau konsultan hukum, itu ada bedanya. Tapi satu, semua sudah disebut dalam undang-undang advokat, itu orang yang itu adalah profesinya advokat. Fungsinya bisa macam-macam. Nah, nanti akan saya jelaskan sedikit. Oke. Untuk perkara selanjutnya ada PHI, ya, perkara perselisihan hubungan industrial, ya, ada di Disnaker Tangsel, ini sedang akan ongoing nih. Nah, ini masih tahap tawar-menawar nih, kalau boleh sedikit cerita. Sedang tawar-menawar nih, artinya sedang kita coba untuk ini advice-nya, ini tawaran saya. Ayo bagaimana kita jalankannya. Kemudian untuk retainer ada alhamdulillah FFBN partner ini sudah ada 2 retainer, ya. Retainer itu artinya klien tetap. Klien tetap. Baik itu yang kerjasamakan maupun yang kemudian ongoing karena dia percaya terus-menerus memakai jasa saya. Ini ada 2 PT. Satu PT Amazana Kencana, ya. Itu apartemen. Satu lagi adalah kontraktor, itu PT Bangun Teknik Utama. Dan itu perkara alhamdulillah di masa pandemi ini 2 PT ini berdasarkan konsep mindset saya, ya, sedikit, ya, namun kemudian kita memberi manfaat. Itu insya Allah akan berkah. Itu sih. Yang sampai saat ini ada 1, 2, 3, 4 perkara sampai 5 perkara dari 2 PT ini, yaitu kemudian terus-menerus. Nah, kemudian ada satu yayasan, ya, Lentera Satria Adiwijaya, itu rekan saya di komunitas, ya, namanya Komunitas Juang, ya, di Banyumas. Jadi kawan saya ini mendirikan yayasan, di situ saya sebagai pengacaranya, saya sebagai konsultan hukumnya. Ketika ada permasalahan hukum, saya insya Allah siap backupnya. Kemudian itulah ruang lingkup kerjanya di situ, itu perkara yang kami handle. Tapi kalau kami itu simple, kami menghandle semua, baik pidana, kemudian perdata, pengadilan tata usaha negara, kemudian hubungan industrial, ya, perburuan, ya, kemudian sengketa pemilu. Kami sempat menangani sengketa pemilu di MK, Mahkamah Konstitusi, dan itu hal yang sangat menarik, ya. Kami dipercaya dan kami bereksplor di sana. Karena perkara sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi itu berbeda daripada yang lain, dan ini menarik untuk dipelajari. Beberapa kawan sempat nanya ke saya pengen seperti itu. Oh ya, ayo kita bareng kalau nanti ke depan kita dipercaya untuk handle ini, ya, sengketa di MK. Nah, di sini ada Niaga, Kepailitan, dan PKPU, ya. Kemudian kami juga legal opinion dan legal advice serta pajak merek, kami semuanya pada dasarnya semuanya kita tangani. Artinya, ini Pak Febri Fajar Basuki ini ahli sekali, ya. Kalau dibilang ahli sekali begini, izin teman-teman. Ada satu saran dari om saya, namanya Pak Sutarmo, ya, AKBP Sutarmo. Beliau salah satu istilahnya keluarga, ya, yang menjadikan saya, ayo kamu jadi pengacara, ngapain, kamu kan sudah sarjana hukum. Orang itulah mendorong saya. Jadi ada satu saran yang sangat istimewa. Kamu ketika kemudian menangani klien, jangan bilang kamu tidak mampu. Jangan bilang kamu tidak mampu. Tapi kamu tanya, Anda mampu tidak? Kalau saya pasti mampu. Saya yakin, jangan pernah menjanjikan, ya. Jangan pernah menjanjikan. Tapi saya yakin dengan kemampuan saya bisa. Saya punya jaringan di sana dan di sini, tapi Anda mampu tidak untuk menggerakkan jaringan itu? Kalau keahlian, kalau memang saya tidak bisa, banyak ahli. Tapi kalau Anda ingin dengan saya, ikuti saya. Seperti itu kira-kira yang disampaikan oleh Pak Sutarmo. Jadi almarhum, ya, beliau meninggal tahun 2020. Semoga semua kita. Jadi pada intinya
sebagai advokat kita harus katakan, kita siap, kita mampu, kita bisa, kita yakin. Tapi ingat, jangan pernah menjanjikan. Itu sebagai advokat. Izin Abanda, bisa next. Oke. Advokat, simple. Semua bisa membaca materi ini. Nanti bisa dibaca ya, artinya menyingkat waktu. Saya ingin perbanyak, nanti kita diskusi. Nah, nanti kita banyak diskusi. Jadi, advokat itu apa sih? Nanti bisa dibaca ya teman-teman ya, tapi sedikit akan saya ulas. Advokat itu adalah istilahnya sebutan secara hukum normatif orang yang memberikan profesi, orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 18 2003, itu regulasinya. Ya, Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat, ya, yang mengatur ini sampai sekarang belum dirubah, walaupun informasinya, perkembangannya akan ada perubahannya nanti. Tapi ini belum. Yang berlaku adalah saat ini. Ya. Artinya regulasi ini akan juga diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Apa? Ada KUHP, ya, KUHP itu materialnya, ya, kemudian KUHAP, ya, baik kitab undang-undang hukum acara pidana maupun acara perdata, dan lain-lain. Dan lain-lain itu banyak. Bisa di perkara di niaga, di MK, itu ada istilahnya hukum acaranya. Itu bisa dipelajari. Nah, kemudian disebut jasa itu apa? Jasa adalah jasa hukum ya, jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa. Utamanya menjalankan kuasa, kita bisa bergerak karena ada kuasa. Kita menjadi kuasa hukum. Nah, ya kan? Bisa mewakili, itu perdata mendampingi, ya, membela itu di ranah pidana, atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Artinya intinya diberikan kuasa. Kata kita advokat, permasalahannya hukum, itulah kita bisa menamakan jasa hukum. Jadi begini, advokat ini juga diminta kontribusinya ya. Advokat ini kemudian apa sih kontribusi advokat bagi para pencari keadilan? Itu normatif ada di dalam pasal 1 angka 2 ya, yaitu jasa hukum itu ya. Secara praktik sangat luas. Sangat luas, namun tetap terbatas dalam hal menjalankan kuasa dari pemberi kuasa, bisa orang atau badan hukum. Bisa orang atau badan hukum, ya. Karena kalau kita ngomong kemudian subjek hukum, nah kita ngomong subjek hukum itu adalah person dan non-person. Non-person itu badan hukum. Nah, untuk mendalami itu nanti kita kemudian harus lebih mendalam ya. Tapi ini singkat-singkatnya pada intinya adalah yang namanya advokat itu adalah sebutan di dalam undang-undang. Ya, undang-undang advokat. Tapi fungsinya dia bisa sebagai penasihat hukum, ya, penasihati secara hukum. Sebagai pengacara, orang yang beracara di pengadilan. Konsultan hukum, orang yang memberikan konsultasi, ya, masalah hukum atau pendampingan hukum. Jadi dia mendampingi karena ada orang yang kemudian bermasalah atau berhadapan dengan hukum, ya. Sebagai pembela, ya, ketika di pengadilan itu pidana ya, ranahnya ini pidana, maka orang itu butuh dibela, maka namanya pembela. Karena di seberang ada penuntut umum, ya, seperti itu. Izin next mungkin. Oke, kita sebut ini mulai menyentuh materi pokok ya. Dari tadi sekarang udah kita sebut materi pokok. Singkat saja, magang. Magang pasca PKPA dan atau UPA. Apa sih menyebut magang? Ini magang itu hal yang sangat penting kawan-kawannya kalau mau jadi advokat tuh. Kalau masalah masalah pendidikan khusus profesi advokat atau disebut dengan kata PPA ya, sekarang ada yang nyebut PPA juga, pendidikan profesi advokat, tidak harus dengan khususnya. Karena kalau dulu sampai sekarang kebanyakan PKPA, tapi ada juga yang menyebut PPA, pendidikan profesi advokat. Oke, magang. Magang adalah salah satu persyaratan untuk bisa diangkat. Nah, untuk bisa diangkat dan kemudian disumpah ya menjadi profesi advokat. Sesuai dengan pasal 3 huruf G Undang-Undang 18 2003. Maksud dari magang ada di dalam penjelasan pasal per pasal. Sebelah itu terlihat ya, huruf G. Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan. Segala rupa di situ bisa dibaca. Pada intinya saya akan jelaskan secara praktik ya. Magang ini sangat krusial, banget sangat krusial. Jadi kalau kita kemudian di magang ini sudah tidak bisa fokus ya, maka nanti ini untuk jadi advokat nih nggak fokus juga. Jadi kalau pengen jadi advokat fokus dulu deh. Gue mau ngapain nih? Kita mau ngapain nih? Menjadi advokat. Advokat ini tahapannya apa? Tahapannya adalah PKPA pertama ya, UPA selanjutnya ujian ya. Kemudian mau jadi advokat atau tidak ini letaknya di magang. Kalau dokter itu koas ya, koasisten. Maka kemudian nanti dia sama diangkat disumpah, kemudian punya sertifikasi dokter bisa praktik. Untuk jadi advokat sama, maka magang.
Ini krusial karena di situ akan terbentuk karakter Anda sebagai advokat. Maka carilah nih, saran saya, carilah tempat dan atau advokat pendamping yang menurut Anda ideal. Dan itu tidak harus satu tempat. Tapi kalau untuk KTP kartu tanda magang itu memang harus satu sih. Kartu tanda magang itu ada ketika kita magang, kita kemudian mengusulkan bahwa kita sedang magang, terdokumentasi, kemudian kita harus mendaftarkan siapa advokat pendampingnya. Tapi pada intinya di dalam praktek silahkan cari tempat magang yang paling ideal menurut Anda. Saran saya Jakarta. Kenapa Jakarta? Bisa dibaca di situ ya, saya sudah jelaskan. Sederhana. Atau kalau nggak Jakarta, Jabodetabek deh. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, daerah penyangga Jakarta. Kenapa di sana? Sederhana, permasalahan hukum di kota besar itu beragam dan sangat kompleks. Di situ kita akan punya kesempatan besar untuk kemudian kita belajar praktek. Itu penting ya, artinya dulu saya mau jadi pengacara kalau di Purwokerto mohon izin ya, mohon maaf. Permasalahan untuk satu permasalahan hukumnya. Kedua, kita tidak menyangkal bahwa fee bayaran. Kita ngomong masalah yang simpel nih, teman-teman ya. Perkara perceraian di kota kecil ya, kayak Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara ya, dan sekitarnya. Itu berapa sih perkara perceraian? Kalau kita ngomongin kemudian kenapa harus magang di sana? Karena ini juga akan berimbas pada minat dan kemudian istilahnya keramaian ya. Kalau memang kemudian di sana peluangnya kecil, maka akan semakin sedikit kesempatan kita gitu. Tapi kalau kemudian di Jakarta ini kesempatan sangat luas. Misal nih fee perceraian di Jakarta, misal case perceraian, lawyer kemudian mengambil sebagai kuasa ya, mewakili untuk case perceraian. Mohon izin paling besar 5 juta, 10 juta, itu paling besar. Tapi kalau di Jakarta, di Tangerang, alhamdulillah nih, ini kemudian alhamdulillah saya berkesempatan, waktu itu saya belum sumpah advokat, belum. Tapi kemudian saya mendapatkan amanah dari klien, saya mendapatkan case perceraian itu belum jadi pengacara. Satu case. Dan itu kemudian saya mohon arahan, Pak Walim, bagaimana kita bisa ngurus ini, saya belum pengacara. Udah, ayo kita kita fair-fairan. Ayo, kamu belajar, ayo, siap. Itu sampai tuntas alhamdulillah dan itu berkah insya Allah sampai sekarang. Itu menjadi satu hal yang penting ya, bahwa di Jakarta itu adalah tempatnya, di Jakarta dan sekitar tempatnya kita mau jadi pengacara. Untuk belajar boleh, tapi untuk pemerataan sebenarnya nanti kita punya kewajiban untuk bagaimana daerah-daerah yang kemudian seperti itu bisa setidaknya ada orang yang memberikan pencerahan masalah hukum. Kalau masalah bisnis oke, tapi kita punya masalah moral, kita punya hati, kita punya nurani. Nah, di situ kemudian kita harus tentunya imbang antara itu ya. Jadi saran saya carilah kantor hukum ya yang ada di Jakarta ya, yang berafiliasi. Nah, ini penting nih, dengan lembaga bantuan hukum atau pusat bantuan hukum atau pos bakum di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Karena disitulah nanti Anda bisa belajar banyak hal yang Anda bisa pelajari. Apa saja? Next. Oke. Kegiatan magang selama jadi magang advokat ya. Pendalaman. Kita akan mendalami praktik ilmu hukum dalam menjalankan fungsi profesi advokat. Karena gini, saya magang di kantor hukum. Di kantor hukum kadang ada perkara, kadang tidak. Tapi kalau di pos bakum itu pasti selalu ada perkara. Ada permasalahan hukum yang orang konsultasi ke situ. Carilah pos bakum yang ada di pengadilan negeri atau pengadilan agama yang itu bisa disediakan oleh pengadilannya, atau ini bekerja sama dengan LBH atau kantor hukum. Kebetulan waktu saya magang 2015 sampai 2017 ya, itu saya dipercaya, diamanahi untuk mengisi sebagai petugas layanan hukum di pos bakum ya, yang bekerja sama dengan Pusat Bantuan Hukum Peradi. Nah, Pusat Bantuan Hukum Peradi. Nah, di situ kemudian saya belajar banyak lintas ilmu bidang, kawan-kawan, lintas ilmu bidang, bukan hanya masalah ilmu hukum. Ilmu hukum kita harus kuasai, kita sarjana hukum. Tapi yang paling penting adalah di sini kita belajar pasti hukum material ya, dan formil, layanan hukum. Gini, layanan hukum orang datang kita konsultasi, dia sudah nangis-nangis misal, dia sudah kayak orang sakit misal ya, kayak sedikit depresi mungkin. Di situ kita akan belajar bagaimana kita ngobrol supaya orang ini nyambung dengan kita ya,
selanjutnya kita tahu permasalahannya dan kita tahu nih harus bagaimana secara hukum solusinya. Tapi kita juga kadang-kadang harus memberikan ibu ya apa ya, motivasi gitu ya, saran-saran atau bagaimana supaya dia mau mengeluarkan permasalahannya, sehingga kemudian kita bisa terbuka mencarikan solusinya. Ini kita belajar psikologi nih di sini. Ini saya belajar banyak, penting di situ. Ilmu komunikasi ya, kita harus berkomunikasi. Kemudian marketing nih, kadang-kadang kalau di kantor hukum nih, kita kemudian bagaimana nih orang yang konsultasi bukan harus, tapi bagaimana dia bisa yakin dan percaya dengan kita bahwa ini pendapat yang benar dan saya bisa bantu. Nah, selanjutnya kan, kita olah nih, Ibu kalau mau pakai kantor pengacara seperti ini. Kalau kemudian Ibu tidak mampu, ya Ibu tolong keluarkan surat keterangan tidak mampu yang itu dari kelurahan. Ya, jadi disitulah nanti semua terlayani. Ini saya belajar dari situ. Nah, selanjutnya lintas lain apa? Manajemen. Manajemen itu berarti kita memanage, mengatur bagaimana satu perkara ini yang sudah diamanahkan ke kita ini dari awal dalam proses, setelah proses selesai itu clear, dan bagaimana mengatur tim itu. Di sini penting juga nih. Kemudian ada filing dokumen ya, lintas bidang kreativitas, kita harus kreatif ya. Seni apa sih seni? Kalau nanti sudah ngalamin, ibarat kita tuh kayak lagi ini seni nih dalam kita melayani ya para pencari keadilan, PPK, para pencari keadilan itu kayak seni sih. Jadi akan mengalir dan kita akan menikmati, dan saya insya Allah sudah bisa menikmati ya. Ibarat gini, anak kecil kalau dikasih mainan senang nggak? Sarjana hukum kalau dikasih permasalahan hukum yang banyak senang nggak? Kemudian kita bisa bantu orang dan kita puas gitu. Secara hati kita puas setelah mereka kemudian mendapatkan manfaat, ya setidaknya ada senyum yang mereka mukanya ini ya, mukanya kesel, sedih dan sebagainya, ada sedikit harapan. Jadi kita menikmati ya. Kemudian bagaimana kita bisa belajar problem solving, problem maintenance, networking itu penting ya. Unggah-ungguh ini juga penting nih. Bagaimana kita bersikap ya. Kemudian kepantasan. Secara teknis yang harus dikuasai saat magang adalah surat menyurat, ya. Surat kuasa. Surat menyurat itu banyak, surat penawaran, surat klarifikasi, macam-macam banyak. Kemudian surat kuasa itu yang paling penting. Bagaimana membuat surat kuasa? Pemberi kuasa itu siapa? Penerima kuasa itu siapa? Kemudian kantornya di mana? Yang dikuasakan itu apa? Khususnya itu apa? Khusus untuk mendampingi ya, atau wakili ya, mensomasi macam-macam. Kemudian ada surat permohonan. Kalau ini nih teknis banget nih kalau di Posbakum. Surat permohonan penetapan ahli waris, ya. Surat permohonan pencairan deposito di bank, banyak nih. Kemudian gugatan. Nah, gugatan, jawaban gugatan, replik, semuanya itu kan hal yang sangat teknis ya. Kalau kemudian sarjana hukum harus paham hal ini dan harus paham tekniknya, bagaimana cara aplikasinya ini di sini kita belajar. Ini penting nih kalau kita magang, yang kadang-kadang dilupakan. Penyajian bukti atau daftar bukti serta bagaimana mengupas kesaksian dalam suatu persidangan ini menentukan bagaimana seorang itu punya kualitas kalau dia jadi advokat. Itu penting. Inilah selama kegiatan magang seperti ini. Next. Oke. Ini bisa dilihat nih. Ada beberapa foto di situ. Yang sebelah kiri itu ini semua ada di dalam Instagram saya. Silahkan kepoin Instagram saya. Silahkan di-invite ya. Silahkan. Semoga bisa memberi manfaat. Ini beberapa dokumentasi selama magang. Di sini ada saya sendiri di sebelah kiri itu. Itu saat saya ada di Posbakum. Ya, ini sebelahnya itu ada 3 orang, itu satu saya, tengahnya itu ketua Posbakum ya, ketua PBH Pradi Tangerang periode 2016 sampai 2019. Namanya Pak Ical, ya Pak Riza Afrizal Hasbi. Beliau termasuk mentor saya. Saya hormat. Yang sebelahnya itu adalah ketua PBH di NTT. Ketua PBH, Pusat Bantuan Hukum Pradi ya, di NTT. Jadi ini ada rakernas nih, saya ikut rakernas itu, waktu itu saya belum disumpah. Nah, saya diberi kesempatan untuk udah ikut aja, ayo kita gabung dengan teman-teman. Sebelahnya lagi itu saya mau sidang itu. Saya mau sidang waktu masih magang, mau sidang pembelaan, pledoi, membacakan pledoi. Itu kita bikin ya kan, ada nanti pledoi. Sebelahnya ini ketua pusat bantuan hukum PBH pusat nih. Jadi saya berkesempatan ikut dalam acara itu ya, yang di rakernas itu, kemudian saya berfoto di sini saya. Nah, sebelahnya lagi ini ada James Purba. Nah, kalau teman-teman lawyer pasti paham nih James Purba itu siapa. Beliau kurator yang sangat handal ya. Beliau ini punya karisma dan beliau sangat minat di bidang olahraga. Kalau dibilang saya ngefans juga sama beliau.
Sebelahnya itu Pak Imran Nating, beliau sekjennya waktu itu. Ini dalam acara pertemuan ya, jadi saya waktu itu ada. Sebelah kiri ini, yang kiri bawah itu saya pakai apa namanya itu dasi merah ya. Ini saya lagi dampingin orang nih. Waktu itu ini unik nih, ini sama Pak Walim nih. Jadi ada perempuan itu dioperasi plastik tapi gagal, ya kan, dia ini nih apa namanya, tapi herannya yang operasi plastik itu ya, surgery hidung itu nggak punya izin. Nah ini nih kena nih waktu itu nih, kita usut tapi akhirnya kayak damai sih, bisa damai karena ya memang harus dilaporkan, itu pidana gitu kan, termasuk penganiayaan karena dia nggak punya izin. Yang di sebelah itu ada foto saya lagi sidang tuh, lagi pemeriksaan saksi itu disumpah banyak tuh. Ada beberapa tahanannya. Sebelah lagi tuh ini waktu saya mau sidang ini persis nih. Nah, yang sebelah lagi ini lagi melayani konsultasi nih. Ini konsultasi nih. Yang saya pakai batik merah. Nah, itu lagi. Ini konsultasi hukumnya di sini. Sebelah lagi tuh Asep tuh. Ada Asep tuh di situ. Kalau nggak salah Asep hadir itu. Itu Asep tuh. Rekan Asep lagi melayani pemohon konsultasi. Di sebelah kanan itu ada kegiatan penyuluhan di lapas wanita kelas 2A. Yang bukan yang kebakaran, ini pas yang wanita, yang kemarin kebakaran itu yang pemuda. Di Tangerang kemarin ada informasi kebakaran tuh itu, yang ini sebelah agak jauh. Oke, next. Ini pengangkatan, penyumpahan dan pelantikan advokat. Nah, ini nih 2017 nih, bulan Desember. Tanggal 21 persis di hari ulang tahunnya Peradi. Kita disumpah di situ pengadilan, karena saya KTP domisili Jateng ya, Jawa Tengah, saya disumpah di Pengadilan Tinggi Jateng. Nah, ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang 18/2003 tentang advokat pada bab 2 khususnya pada bagian ke-1, ke-2, ke-3 yaitu pengangkatan, sumpah dan status ya. Maka pada intinya advokat ini diangkat oleh organisasi advokat ya, OA, dilantik dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi sesuai domisili KTP sesuai di mana saya berada. Maka setelah disumpah kita akan dapetin berita acara sumpah. Disitulah kemudian kita punya bukti. Kalau sidang pasti kita ditanya basnya mana. Berita acara sumpah ada yang mulia saya bawa, harus aslinya dibawa. Ketika pertama kali sidang, itulah sebagai bukti bahwa kita advokat, kita bisa menjalankan kuasa. Nah ini waktu saya disumpah di situ ada teman-teman Semarang, itu komunitas di Semarang nih, komunitas Juang Semarang di situ. Ada MJ Hermawan di situ, alhamdulillah beliau berkesempatan ditugaskan oleh MJ Sofwan, mentor Juang Sofwan pusat, kemudian untuk mendampingi saya pada waktu saya mohon untuk bisa didampingi karena saya perlu ya istilahnya ada yang mendampingi saya. Ini teman-teman nih sebelah kiri teman-teman. Nah ini terakhir saya naik pesawat nih pulang nih. MJ ayo udah nemenin saya, kita pulang naik pesawat dah, biar inilah sebagai penghargaan gitu kan, alhamdulillah. Dan ini saya pertama kali naik pesawat, baik pergi maupun pulangnya saya kembali lagi difasilitasi oleh orang tua ya, yaitu Pak Sutarno itu ya, itu paman saya yang saya suruh jadi advokat, itulah kemudian sampai sekarang